I need to know who killed my son. Kisah berawal dari dua orang petugas keamanan yang akan pergi mengantarkan tas hitam ke sebuah tempat, tetapi belum diketahui isi dari tas tersebut itu apa. Namun, melihat dari siapa yang mengantarkannya, sudah pasti itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Belum lama mereka pergi dari titik keberangkatan, di tengah-tengah perjalanan terlihat sedang ada perbaikan jalan dan mereka diberikan tanda untuk berhenti sejenak. Namun, alangkah terkejutnya mereka ketika salah satu dari pekerja jalanan tersebut menodongkan senjata ke arah mereka. Sadar akan bahaya yang mengancam keselamatan jiwanya, mereka dengan segera melaporkan kepada atasannya bahwa mereka sedang ada masalah serius. Dan ya, mereka ternyata telah dijadikan target perampokan oleh kelompok kriminal bersenjata profesional. Dan dari cara mereka melumpuhkan dua penjaga tersebut, mereka bukan sembarang orang yang asal merampok, melainkan dari organisasi yang terlatih. Kita beralih ke sebuah kantor jasa keamanan Vertigo, di mana terlihat seorang pria bernama Patrick Hills sedang ingin melamar sebuah pekerjaan menjadi petugas keamanan Vertigo yang khusus menjaga dan mengirimkan uang ke beberapa tempat seperti pasar swalayan, mal, apotik, kasino, bank swasta, dan masih banyak lain. Sehingga pihak perusahaan ingin mencari petugas yang berkemampuan di atas rata-rata agar kejadian yang di awal film tadi tidak terulang kembali. Sang manajer perusahaan bernama Terry pun sangat terkesan dengan pengalaman bekerja di salah satu perusahaan keamanan sebelumnya, dan perusahaannya sekarang sedang membutuhkan seseorang yang paham akan pekerjaan tersebut. Namun, sebelum memulai pekerjaannya tersebut, Hills harus menjalin beberapa tes terlebih dahulu oleh Bullet. Bullet adalah nama samaran di perusahaan Vertigo, seperti Hills yang dipanggil dengan nama Edge. Jadi, petugas di perusahaan Vertigo ini semua dipanggil dengan nama samaran, bukan nama yang sesungguhnya, untuk merahasiakan identitas aslinya. Lanjut, Edge akan dites kemampuannya oleh Bullet seperti kemampuan fisik, kemampuan mengemudi, dan kemampuan menembak. That's quite enough of that. Been a while, huh? 70%. Any less, we'd be doing this again. But you'll do for this job. Tanpa Edge menjalin pekerjaan pertamanya sebagai pengawal mobil pengangkut uang yang akan mengambil uang dari salah satu bank swasta terbesar di Amerika. Namun, kejadian yang tak terduga terjadi ketika salah satu teman Edge yaitu Bullet ditawan oleh perampok. Mereka ingin agar uang yang Edge bawa diserahkan kepada mereka. Dari sini kita melihat bahwa rekan Edge adalah seorang penakut. Buktinya, dia terlihat gemetar dan panik ketika salah satu dari mereka telah menjadi sandera para perampok. Namun berbeda dengan Edge yang tampak tenang sembari mengawasi keadaan sekitarnya, dia dengan santai mengikuti semua instruksi dan arahan dari para penjahat tersebut. Satu persatu tas yang berisi uang dilemparkan ke sebuah mobil, lalu tiba-tiba ya, satu persatu mereka dilumpuhkan oleh Edge dengan mudah tanpa adanya perlawanan yang sangat berarti. Dari sini kita bisa melihat skill dan kemampuan yang sebenarnya Edge yang sudah terbukti dan di atas rata-rata di antara para petugas yang lain. 3 bulan berlalu sejak kejadian tersebut tanpa ada lagi kejadian perampokan, Edge menjalani aktivitas pekerjaannya seperti biasa tanpa ada sesuatu yang mencurigakan. Namun, tatkala Edge dan rekannya ingin membeli makanan, tiba-tiba mereka datang oleh sekelompok bersenjata. Dari sini kita dapat melihat aksi yang dilakukan oleh para perampok tersebut sangat berbeda dari yang sebelumnya. Sangat terlihat profesional dan teliti. Apa yang harus dikerjakan langkah demi langkah yang harus dilakukan. Namun saya sendiri merasa heran ketika Edge memperlihatkan wajahnya. Nampak mereka semua terlihat ketakutan dan memerintahkan semua anak buah mereka untuk segera kabur, meninggalkan lokasi kejadian. Sangat tidak masuk akal bagi sebagian pihak seperti manajer Edge dan Bullet, rekan Edge bekerja, dan masih menjadi misteri atas apa yang sedang terjadi. Why are you so cynical? I'm starting to think he's a psychopath. Film berpindah di mana Edge sedang menginterogasi rekan kerjanya yaitu Dana,
Edge mendesak Dana agar menjawab pertanyaannya dengan jujur dari mana dan dengan siapa dia mendapatkan uang yang begitu banyak tersebut. Dana menjelaskan bahwa uang tersebut ia dapatkan dari troli yang tertinggal oleh staf perusahaan, dan dia menganggap sepihak itu adalah uang dana pensiun miliknya. It's $125,000. It's my retirement fund. Scene berpindah ke 5 bulan sebelumnya ketika Edge sedang bersama anaknya yang akan pergi untuk melihat sebuah pertandingan. Namun, sebelum mereka pergi ke sana, Edge mendapatkan sebuah telepon dari rekannya, yaitu Mike, untuk mengawasi sebuah truk pengangkut uang milik Vertigo. Dari sini Edge sempat menolak karena ini bukan pekerjaannya, sebab hari ini adalah waktunya Edge untuk bersama anaknya. Namun setelah didesak oleh Mike, akhirnya Edge pun menyetujui tanpa memberitahu kepada anaknya tentang pekerjaannya tersebut. Di tengah perjalanan, Edge berhenti sejenak tidak jauh dari gerbang keluar perusahaan Vertigo untuk membeli makanan sembari mengawasi truk milik Vertigo yang akan keluar. Yang ingin diketahui Mike hanyalah apakah truk tersebut berbelok ke kiri atau ke kanan. Itu saja. Namun, apa yang akan terjadi kemudian akan lebih mengerikan dan akan selalu membekas dalam kehidupan Edge ke depan. Ya, tidak ada yang menyangka bahwa truk pengangkut tersebut akan dirampok di dekat perusahaannya Vertigo sendiri, yang hanya berjarak beberapa meter dari lokasi pintu keluar. Akibatnya, 2 petugas keamanan dan anaknya Edge pun turut menjadi korban kebrutalan dan kebengisan para perampok. Menyadari ada hal yang tidak beres, Edge pun segera berlari untuk menyelamatkan anaknya. Namun naas, para perampok tersebut dengan sadis menembak seorang anak remaja yang tidak lain itu adalah anaknya Edge. Begitupun Edge tidak luput dari tembakan para perampok. Alhasil, 6 peluru bersarang di dalam tubuhnya. 3 minggu berlalu setelah kejadian penembakan Edge dan anaknya, terlihat Edge tersadar dari komanya. Beruntung nyawanya masih dapat tertolong, namun naas, anak Edge nyawanya tidak dapat tertolong lagi. My beautiful boy. And now he's gone. Dengan adanya kejadian itu membuat perasaan dan jiwa Edge merasa terguncang atas kematian putra kesayangan satu-satunya. Rasa bersalah dan dendam yang memuncak memenuhi hati laki-laki tersebut. Dengan segera, dia pun menemui semua rekannya untuk meminta keterangan dan nama-nama pelaku perampokan. Dari sini kita diperlihatkan siapa Edge sebenarnya, kenapa dia mampu untuk mengorganisir dan memerintahkan orang lain sesuai keinginannya, dan memulai pencarian para pelaku dengan menyiapkan satu persatu para kriminal. Entah itu dia terlibat atau tidak, namun Edge tetap menghabisi mereka semua. Merasa tidak menemukan titik terang atas apa yang dia lakukan, Edge pun melakukan dengan cara yang lain, yaitu pertama, dia pun mengubah nama aslinya menjadi Patrick Hills. Begitupun dengan SIM, paspor, dan tidak ada catatan kejahatan kriminal yang dilakukannya. Dia juga tercatat telah bekerja selama kurang lebih 11 tahun di Delta Orange Security, dan dia juga tercatat memiliki lisensi kepemilikan senjata api. You're Patrick Hill from Lewisham. You've got a driver's license, passport. It's another brand new you. Dan dimulailah apa yang menjadi keinginan dan rencana Edge, yaitu dengan bekerja menjadi petugas keamanan di Vertigo, menyelidiki satu persatu orang-orang yang kemungkinan terlibat perampokan sebelumnya secara diam-diam, mengumpulkan semua petunjuk sedikit demi sedikit lalu menggabungkannya menjadi satu petunjuk yang akurat. Di tempat lain kita diperlihatkan sekelompok orang yang sedang membicarakan pekerjaan selanjutnya, karena sebagian dari mereka saat ini adalah pengangguran ketika tidak lagi bekerja di kemiliteran. Alhasil, mereka membutuhkan pemasukan agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan nyaman. Dimulailah mereka dengan merampok sebuah rumah mewah, namun hasilnya tidak memuaskan. Alhasil, mereka pun memutar otak bagaimana caranya agar usaha mereka sebanding dengan hasil kejahatan mereka. Dan ya, mereka mulai merencanakan untuk merampok truk pengantar uang berkat orang dalam yang bekerja di sana. Mereka pun dengan mudah melancarkan aksinya tersebut. Ketagihan dengan hasil yang diperoleh, mereka pun berencana untuk melakukan kembali, namun dengan nilai dan hasil yang lebih banyak, yaitu dengan merampok truk uang Vertigo yang kita lihat di awal film tadi. Kita mulai dari sini. Di saat persiapan penyergapan mereka akan segera dimulai, terlihat kedatangan Edge dengan mobilnya, dan pemimpin mereka memerintahkan untuk membereskannya. Tampak mobil Vertigo keluar dari garasinya, lalu tidak beberapa lama
adegan perampokan pun dimulai. Awalnya, mereka tidak menghendaki adanya korban jiwa. Namun, salah satu petugas tersebut mencoba untuk melawan, alhasil mereka pun ditembak. Namun sialnya, anak Edge juga melihat kejadian tersebut. Dan akhirnya, dia pun ikut dibunuh untuk menghilangkan saksi mata. Scene berpindah ke 5 bulan setelahnya, para perampok ini pun berencana untuk memulai aksinya kembali. Tetapi, mereka tidak lagi merampok truk, melainkan tempat penyimpanan itu sendiri. Namun di sini ketua perampok itu menjelaskan bahwa semakin banyak hasil yang mereka dapat, semakin tinggi pula resiko yang akan mereka hadapi. Dan jika mereka berhasil melakukannya, mereka tidak perlu melakukan pekerjaan kotor itu lagi. Namun, jika mereka tidak berhasil, itu akan menjadi akhir dari kehidupan mereka. We do this right, we'll never have to work again. Adegan berganti di mana Edge sedang bertugas dengan rekannya Bullet. Bullet langsung menjelaskan kepada Edge bahwa pertama, senjata yang Edge bawa adalah kosong, alias tidak berpeluru. Dan yang kedua, dia harus menuruti semua perkataan dan arahannya, dan tidak melakukan hal yang bodoh, agar nyawa Edge tidak melayang. Nampak dari mereka telah bersiap setelah mendapat instruksi dari Bullet. Ya, ternyata orang dalam mereka adalah Bullet, yang menentukan mobil, mana dan kapan mereka harus beraksi untuk merampok truk tersebut, dan itu semua sesuai dengan prediksi dan dugaan saya. Perlahan namun pasti, mereka pun memasuki pintu keamanan dan masuk ke dalam depo Vertigo. Mereka pun dengan cepat menyergap dan melakukan tugas mereka masing-masing. Namun pertempuran pun tak dapat terhindarkan tatkala para penjaga brankas mencoba untuk memberikan sedikit perlawanan. Dengan mampu melumpuhkan salah satu dari mereka. Namun, aksi para penjaga itu pun mampu dipatahkan dan berakhir dengan kematian. Keadaan sedikit mereda tatkala mereka berhasil mengamankan penjaga, dan itu mereka manfaatkan dengan baik waktu yang sedikit untuk segera menyelesaikan tugas mereka sebelum para polisi dan tim SWAT datang untuk memblokir mereka. Ya, berkat aksi seorang petugas keamanan Vertigo yang dengan nekat menyerang mereka sendirian, alhasil Edge pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melumpuhkan salah satu penjaga yang sedang lengah. Satu persatu perampok tersebut berhasil dilumpuhkan oleh Edge, termasuk sang pimpinan perampok yang tertembak di bagian leher. Namun naas bagi rekan-rekan Edge yang tidak selamat akibat dibunuh oleh Bullet. Di sini Edge pun memberikan perlawanan yang sengit sampai-sampai dia pun terkena tembakan dan harus tumbang akibat diberondong oleh peluru. Singkatnya, mereka berhasil keluar dan membawa kabur semua uang yang ada di dalam depo Vertigo. Dari ketujuh perampok itu pun tersisa hanya 3 orang saja, yaitu Jen, Bullet, dan sang pimpinan perampok yang terluka tembak di bagian leher. Setibanya di tempat yang telah ditentukan, ketika Bullet dan Jen memindahkan uangnya, Jen tanpa ragu dan dengan sengaja membunuh atasannya sendiri. We all understand the risks. Mungkin dengan keserakahan akan uang yang berlimpah, sehingga naluri serakahnya pun muncul dan menguasai dirinya. Dan bahkan mungkin juga si Bullet juga nanti akan dihabisinya. Dan benar saja, akhirnya Bullet pun ditembak di bagian kepalanya oleh Jen, dan itu cukup untuk membawanya ke alam baka bertemu dengan para malaikat yang sudah menunggunya. Too fucking slow. Scene berpindah di mana Jen sedang selesai mandi dan menikmati segelas minuman jahat. Tiba-tiba terdengar suara telepon yang berdering. Dia mencari asal bunyi tersebut dan ya, bunyi telepon tersebut datang dari salah satu tas yang berisi uang, di mana sebelum uang itu dibawa kabur, Edge sempat memasukkan HP tersebut ke dalam salah satu tas yang berisi uang. 3 is down. HP tersebut telah diberi pelacak sehingga Edge dengan mudah menemukan tempat persembunyian Jen. Edge pun menjelaskan kepada Jen kenapa dia datang dan untuk apa dia menemuinya. Sehingga Edge pun memberi petunjuk dengan melemparkan berkas hasil otopsi kematian anaknya tersebut. Edge pun menginginkan hati, limpa, paru-paru, dan jantung Jen.
Itu adalah peluru yang menembus anaknya H sehingga membuatnya tewas saat itu juga. Dan H pun ingin hal serupa dirasakan oleh Jane. Tidak butuh waktu lama, H pun menembak Jane pada bagian itu juga, sehingga dalam hitungan detik, Jane langsung dijemput oleh para malaikat menuju ke alam baka. Itulah sekilas alur cerita World of Man yang sedikit banyak telah kita bahas. Namun, alangkah baiknya jika kalian menonton langsung film tersebut. Karena dari cerita tersebut, banyak hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya. Misalnya, jangan terlalu serakah akan harta benda karena itu semua tidak akan menjamin untuk membuat kita bahagia dan hidup lebih nyaman dan tenang. Dan jangan sekali-kali mengkhianati teman kita karena itu semua akan kembali pada diri kita sendiri. Terus dukung channel ini agar menambah semangat kami untuk selalu berkreasi dan melakukan hal-hal baru, sebab tanpa dukungan dan semangat dari kalian semua, kami tidak akan mampu untuk berdiri dan melakukan yang terbaik. Saya Hadi mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas waktu dan atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.